Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Oktaviani Alivia dari Pendidikan Tata Boga dengan NIM 2006499. Di sini dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya akan mempresentasikan mengenai sumber historis, politis, dan sosiologis beserta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pertama-tama kita mulai mengenai sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Di sini terdapat pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pengembangan iptek melalui pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, terdapat sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Di sini ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga, manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dipastikan terjadinya penolakan oleh masyarakat. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung, Muria. Yang ketiga, terdapat sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dari masa ke masa. Yang pertama, pada Orde Lama, dalam pidato Soekarno di UGM pada 19 September 1951, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Yang kedua, pada pidatonya lagi, di Akademi Pembangunan Nasional Yogyakarta pada 18 Maret 1962, mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada Orde Baru, oleh Pak Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat pada 18 September 1986 di Jakarta. Selanjutnya pada masa reformasi, SBY sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong mengenai inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Yang terakhir oleh Pak Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Secara realita, Pancasila sebagai sumber pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara dan belum dapat perhatian yang lebih khusus oleh kaum intelektual. Perkembangan iptek di Indonesia sekarang ini belum berakar pada budaya bangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Hal ini ditunjukkan terdapat beberapa tantangan Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, adanya kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan menjadi terbatas. Yang kedua, terdapatnya globalisasi yang menyebabkan melemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan iptek, sehingga Indonesia berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ada konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju. Baru pada tahap wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan yang terakhir ada pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu kemampuan kerja kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Saya akan tutup dengan salah satu quotes dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.